Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alsa Astria dengan NIM 211542005 ingin mempresentasikan metodologi penelitian dengan judul Efektivitas Distribusi Raskin terhadap Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Kecamatan Pulau Punjung. Kesejahteraan merupakan cita-cita setiap bangsa dan negara. Menurut Sunarti tahun 2012, kesejahteraan adalah cara hidup dan kesejahteraan sosial. Sejahtera lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga negara berupaya untuk memenuhkan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga, serta masyarakat. Adapun menurut Imran tahun 2012, kesejahteraan hidup masyarakat dipahami sebagai sejahtera sosial. Imran juga menambahkan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, yaitu kesejahteraan adalah sarana untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan warga negara, rohani, dan masyarakat agar dapat memenuhi dan berkembang sebagai mestinya. Masyarakat dapat memenuhi tanggung jawab sosial sebagaimana mestinya. Indikator kesejahteraan rakyat Indonesia di tahun 2023 merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik atau BPS yang menunjukkan tingkat perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia antara waktu ke waktu dan membandingkan antara provinsi maupun daerah tempat tinggal, perkotaan, dan pedesaan. Salah satu yang mencakup indikator kesejahteraan yaitu kemiskinan. Tujuan pembangunan nasional pemerintah Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat rakyat yang terdapat pada halaman keempat pembukaan konstitusi terlepas dari kemajuan ekonomi dalam satu dekade terakhir. Kemiskinan di Indonesia merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi negara ini. Banyak masyarakat miskin yang hidup serba kekurangan atau di bawah garis kemiskinan, dan masyarakat kelas menengah ke bawah semakin kesulitan memenuhi seluruh kebutuhan dasarnya. Adapun kebijakan pemerintah mengenai kebutuhan pokok masyarakat yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang ketahanan pangan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2634/SJ Tahun 2013 tentang pengalokasian biaya penyaluran raskin di titik distribusi ke titik bagi. Pada mulanya, subsidi pangan atau raskin ini muncul akibat krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998. Saat krisis ekonomi melanda, Indonesia menghadapi kekeringan dan serangan hama karena produksi pangan menurun. Meningkatnya harga pupuk dan pestisida buatan mengurangi produksi pangan. Hal ini akan menurunkan produksi beras dan harga beras kini akan tinggi. Nasi merupakan makanan pokok yang dimakan sebagai besar masyarakat. Untuk itu, pemerintah mengambil kebijakan untuk menyediakan kebutuhan dasar, yaitu membayar beras atau air pada masyarakat rentan atau miskin. Raskin merupakan program pemerintah yang memberikan subsidi pangan berupa beras kepada masyarakat berpenghasilan rendah sebagai upaya peningkatan gizi dan dukungan sosial bagi masyarakat miskin. Tujuan dilaksanakan program ini adalah untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok berupa beras. Dengan demikian, rumah tangga tidak akan kesulitan memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga tersebut. Pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan beras kepada 22 juta keluarga penerima manfaat atau PKM. Jumlah penerima bantuan pangan beras pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 21,3 juta PKM per 2 Januari 2024. Raskin diberikan setiap bulan di setiap wilayah perekonomian sesuai jadwal yang ditentukan oleh pelaksanaan dana raskin ini berjalan sesuai rencana oleh pemerintah desa atau negeri masing-masing. Untuk mensukseskan proyek raskin ini, maka dibentuklah Raskin Shelter Group yang kegiatannya mulai dari pusat hingga daerah. Di wilayah kecil Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Damansaya, yang juga terdapat tim raskin di negari maupun di kecamatan.
Kecamatan Pulau Punjung adalah salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Damastraya yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Damastraya. Kecamatan Pulau Punjung terletak di bagian utara Kabupaten Damastraya yang terdiri dari 6 nagari, yaitu Negari Empat Kota Pulau Punjung, Sungai Kambut, Tebing Tinggi, Gunung Selasih, Sikabau, dan Sungai Dareh. Ketahanan pangan Kecamatan Pulau Punjung merupakan salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi keluarga miskin. Di Indonesia, pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi permasalahan pangan. Nah, salah satunya adalah program Raskin, yang bertujuan untuk membantu rumah tangga miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok, khususnya yaitu beras. Program ini dimaksud untuk memberikan akses kepada keluarga miskin agar dapat memperoleh beras dengan harga yang terjangkau, sehingga ketahanan pangan rumah tangga dapat ditingkatkan. Di Kabupaten Damastraya, khususnya di Kecamatan Pulau Punjung, program Raskin menjadi salah satu kebijakan yang diandalkan untuk mengatasi permasalahan pangan di masyarakat yang miskin. Meskipun program Raskin telah berjalan selama beberapa tahun, efektivitas program ini dalam meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga di Kecamatan Pulau Punjung masih menjadi pertanyaan. Distribusi yang tidak merata, kualitas beras yang kurang baik, serta keterlambatan distribusi sering menjadi permasalahan dalam pelaksanaannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana sih program Raskin benar-benar efektif dalam meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi kerawanan pangan di kalangan rumah tangga miskin di kecamatan tersebut. Nah, isu-isu tersebut penting untuk dibahas lebih lanjut, mengingat ketahanan pangan merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jika program Raskin dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran, maka ketahanan pangan rumah tangga miskin di Kecamatan Pulau Punjung diharapkan akan meningkat. Pun sebaliknya, jika distribusi Raskin tidak efektif, hal ini dapat menyebabkan ketahanan pangan tidak tercapai. Nah, dan rumah tangga miskin tetap berada dalam kondisi rentan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas distribusi Raskin terhadap ketahanan pangan rumah tangga di Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Damastraya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan dan kontribusi bagi pemerintah daerah setempat dan implikasi program Raskin sehingga dapat mendukung ketahanan pangan masyarakat di kecamatan tersebut. Nah, adapun rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini, yang pertama, rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana pengaruh distribusi Raskin terhadap peningkatan konsumsi pangan pokok rumah tangga miskin di Kecamatan Pulau Punjung pada periode 5 tahun terakhir. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rumah tangga pemerintah, Raskin, dan antara rumah tangga penerima Raskin dan non-Raskin dalam hal ketahanan pangan di Kecamatan Pulau Punjung. Yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas distribusi Raskin dalam meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga di Kecamatan Pulau Punjung. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana distribusi Raskin terhadap peningkatan konsumsi pangan pokok rumah tangga miskin di Kecamatan Pulau Punjung pada periode 5 tahun terakhir. Yang kedua, mengetahui dan menganalisis perbedaan yang signifikan antara rumah tangga penerima Raskin dan penerima Raskin dalam hal ketahanan pangan di Kecamatan Pulau Punjung. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas distribusi Raskin dalam meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga di Kecamatan Pulau Punjung. Nah, adapun manfaat dan ruang lingkup dari penelitian ini, yang pertama manfaatnya secara teoris, penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber pengetahuan mengenai efektivitas bantuan Raskin untuk ketahanan pangan rumah tangga sebagai sumber referensi pun sejenisnya. Yang kedua, secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah Kecamatan Pulau Punjung dapat meningkatkan efektivitas distribusi Raskin guna memperkuat ketahanan pangan rumah tangga. Nah, adapun ruang lingkupnya yaitu penelitian merupakan batasan-batasan dalam ruang lingkup merupakan batasan-batasan penelitian agar lebih fokus dalam melakukan penelitian. Penelitian ini membahas tentang efektivitas distribusi Raskin dalam
ketahanan pangan rumah tangga di Kecamatan Pulau Punjung. Nah, ketahanan pangan rumah tangga itu bukan sekedar permasalahan individu, tetapi juga cerminan kondisi sosial dan ekonomi suatu wilayah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dan merumuskan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga, khususnya di Kecamatan Pulau Punjung. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kebijakan yang lebih spesifik untuk meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga. Selain itu, penelitian ini juga menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang yang sama. Mungkin hanya sekian yang presentasi yang dapat saya sampaikan pada bab 1 kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.